Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Fawakihul Janiyah ala mutammimatil jurumiyah. Alhamdulillah, ini bacaan kedua, masih di mukaddimah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Sebelumnya basmalah, hamdalah, sholah dan salam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kepada Nabi, kepada keluarga dan sahabat. Jadi ini membahas tentang al. Wal alu ismu jam'en la wahidalahu min lafdih. Ini lafdihi. Bermula al itu isim jamak yang tidak ada mufrad baginya dari lafadznya. Jadi saya anjurkan, sarankan untuk mencari juga kitab perbandingan. Karena di sini saya lihat ada banyak lafadz-lafadznya yang hilang atau salah tulis. Coba di-download atau cari versi lain, atau kalau ada kitab asli, versi cetakan. Bermula al itu isim jamak yang tidak ada mufrad baginya dari lafadznya. Jadi al ini isim jamak, satu kalimat yang mengandung arti banyak dan nggak ada mufrad dia. Ada juga isim jamak yang ada mufrad. Qaumon itu isim jamak. Jadi mufradnya kaum, ya kaum, mufradnya ya Sidit, si Umar, si Bakar. Nah, wa asluhu 'inda sibawahi ahlun litasghirihi ala uhaila. Bermula asalnya al menurut Sibawaihi itu ahlun. Litasghirihi karena tasghirnya al, dhamir kembali ke al, karena tasghirnya al ala uhaila, kepada uhaila. Jadi menurut Sibawaihi asal dari kata al yang panjang ini yaitu ahlun. Dari mana Sibawaihi? Apa alasan Sibawaihi? Asal al yaitu ahlun. Karena al ini ketika ditasghir jadi uhaila. Aturannya ketika satu isim mau ditasghir, tasghir ada wazan khusus, isim tersebut harus dikembalikan kepada asalnya. Karena ketika tasghirnya al menjadi uhaila, Sibawaihi beralasan bahwa berarti asal al ahlun. Nah, pakai h. Kemudian gimana prosesnya ahlun menjadi al? Kulibatil ha'u hamzatan summal hamzatu alifan. Dibalikkan akan ha menjadi hamzah. Ahlun. Ha ini dirubah menjadi hamzah. Ketemu dua hamzah, hamzah dirubah jadi alif. Itu. Kulibatil ha'u hamzatan, dirubah akan ha menjadi hamzah, kemudian hamzatu dirubah akan hamzah menjadi alif. Ha dirubah jadi hamzah, kemudian ketemu dua hamzah, hamzah dirubah jadi alif, jadilah panjang. Wal kalbu syadzun, ini dalam niskah yang lain di sini ada al awwalu. Wal kalbul awwalu syadzun sahhalahu tsani. Bermula merubah yang pertama itu jarang. Maksud merubah yang pertama, merubah ha menjadi hamzah ini agak aneh. Nah, merubah huruf syad. Bermula merubah yang pertama yaitu ha menjadi hamzah itu syad. Sahhalahus tsani, memudahkan akannya merubah oleh yang kedua. Maksud yang kedua, kalau hamzah bertemu dua hamzah, hamzahnya dirubah jadi alif hingga jadi panjang, itu sering. Ya, begitu lebih kurang maksudnya. Wa indal kusai awalun biwawin maftuhatin min ala ilahi ya'ulu. Inda al-kusai kita ataf kepada inda Sibawaihi, berarti dan bermula asalnya al indal kusai, di sisi kusai itu awalu. Biwawin maftuhatin kita baca dengan waw fathah, awalun. Min ala ilaih diambil dari ala ilaihi ya'ulu. Arti ala ini fi'il madhi, ala ilaih arti ala ilaih raja'a ilaihi, kembali ia kepadanya, ya'ulu kembali ia. Nah, ini ambil asal katanya dari ala ya'ulu. Jadi kata kusai, alun ini asalnya awalun. Kalau ini mudah saja, kemudian waw dirubah jadi alif karena didahului oleh fathah, jadilah al.
Mudah kalau menurut Kusai. Apa alasan Kusai? Kalau al ini asalnya awal. Oh ini litasghirihi ala uhaila. Nah, ini bukan uhaila, uwaila. Uwaila. Ini kan salah lagi nih. Litasghirihi ala uwaila karena tasghirnya al kepada uwaila. Dari mana kita tahu bahwa ini bukan uhaila tapi uwaila? Ini kulibatil wawu, dirobahkan akan waw alifan menjadi alif. Jadi uwaila. Nah, jadi ini kenapa al itu asalnya awal? Litasghirihi karena tasghirnya al ala uwaila. Ini uwaila baca ya. Karena seperti tadi isim ketika mau ditasghir kembali ke lafadznya yang asli uwaila. Kemudian dari awal menjadi al bagaimana? Ini alasannya. Kulibatil wawu alifan. Dibalikkan akan waw menjadi alif litaharrukiha karena berharokatnya waw wan fitahi ma qablaha dan karena fathah ma sebelumnya waw. Ini zahir kan? Nah, jadi awal ini karena berharakat waw dan sebelumnya berbaris fathah berarti waw dirubah menjadi alif, jadilah al. Qila wa huwa dhahir, dikatakan orang wahwa dan bermula dianya pendapat Kusai itu zahir. Nah. Wala yusta'malu illa fil asyraf bi khilafi ahlin, dan tidak digunakan akan dianya al walaupun asalnya sama al dan ahlun tapi ada beda penggunaan. Wala yusta'malu dan tidak digunakan akan dianya al illa fil asyraf kecuali pada yang mulia-mulia. Bi khilafi ahlin dengan sebalik ahlin. Ya, jadi kalau ahlin bebas, tapi kalau al khusus ya, yang mulia, orang-orang istimewa. Ya, Alu Imran misalkan, Alu Imran dalam Quran. Ya. Ali Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ali Muhammad, ali Ibrahim yang mulia-mulia. Pertanyaan, wa inna ma qila alu fir'auna litasawwurihi bi suratil asyraf. Hanya saja dikatakan alu fir'aun, dalam Quran ada penggunaan alu fir'aun, keluarga Fir'aun. Apakah Fir'aun orang mulia? Iya, secara zahir di dunia dia orang mulia sebagai raja. Nah, itu maksudnya. Wa inna ma qila alu fir'aun, hanya saja dikatakan orang alu fir'aun litasawwurihi karena tergambarnya Fir'aun atau berbentuknya Fir'aun bi suratil asyraf, bergambarnya Fir'aun dengan gambar orang-orang mulia. Maksud bergambar karena dia tampil. Memang Fir'aun itu tampil sebagai asyraf, sebagai raja. Makanya alu fir'aun. Wa idhafatuhu ila dhamiri jaizun alal asah kama sta'malahul musannif. Dan bermula mengidhafahkannya al kepada dhamir itu boleh di atas pendapat asah. Kama sta'malahu sebagaimana menggunakan akannya oleh musannif. Jadi alihi, al diidhafah kepada dhamir terjadi khilaf, boleh enggak? Pendapat asah menyatakan boleh. Ya, sebagaimana musannif di sini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tapi kalau dalam salat enggak diidhafah kepada dhamir. Ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa sahbihi ismu jam'an li sahibin inda sibawaihi. Bermula sahbun, ini wa sahbihi. Bermula sahbi itu isim jamak atau ini tetap lafadznya biasa aja wasahbihi kan mengikuti matan. Jadi ismu ini kita takdirkan khabar lain, kita takdirkan mubtada yang lain. Huwa ismu jam'in, dianya sahbun itu isim jamak bagi sahib. Kalau sahib seorang sahabat, kalau sahbi banyak sahabat. Nah, inda sibawaihi, menurut sibawaihi, khilaf terus Nah, jadi menurut sibawaihi sahabin ini bukan jamak tapi isim jamak untuk menunjukkan kepada banyak sahabat. Kalau satu sahabat pakai sahib. Itu menurut Sibawaihi. Wa jam'un lahu indal ahfash, dan
dianya sahabi itu jamak baginya sahib indal ahfas menurut ahfas. Menurut ahfas sahabi jamak mufradnya sahibun langsung. Nah, begitu. Jadi Sibawahi pendapatnya memang diperhatikan. Ini Sibawahi ini orang yang pertama sekali memperluas nahu. Pertama pembuat nahu Sayyidina Ali. Beliau menganjurkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menulis mubtada, isim marfu, fa'il atau isim yang berada sudah fa'il. Kemudian sesudahnya dikembangkan oleh Sibawahi. Makanya beliau punya nama kitab namanya Alkitab. Sehingga ketika disebut Alkitab dalam ilmu nahu langsung dipahami kitabnya Sibawahi. Ya, sekarang definisi sahabat. Siapa sih sahabat? Ini tentang sahabat ini definisinya banyak banget terjadi perbedaan pendapat para ulama. Was-sahabiyyu man ijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam walau lahdatan wa mata mu'minan wa illam yarahu wa illam yarwi anhu. Bermula sahabat itu siman yang bertemu ia, hal keadaan siman itu yang beriman bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu orang yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman. Dia beriman kepada Allah dan Nabi, kemudian bertemu Nabi. Walau lahdatan, walau ketemu Nabi sebentar doang. Wa mata mu'minan dan meninggal ya dalam keadaan beriman juga. Itu baru disebut sahabat. Wa illam yarahu, sekalipun tidak melihat ia akan Nabi. Pernah bertemu dengan Nabi, tapi nggak melihat Nabi misalkan. Artinya dalam satu majelis dengan Nabi, mungkin ramai orang terhalang, nggak apa-apa. Jadi ijtima' ini maksudnya nggak harus dalam satu majelis. Walam yarwi, sekalipun tidak meriwayatkan ia darinya Nabi. Nggak ada riwayat hadis, nggak pernah mendengar hadis dari Nabi misalkan. Tetap disebut sahabat. Jadi banyak pendapat. Wa atfus sahbi 'alal ali litashmala salatu baqihim. Dan bermula ataf sahabi kepada al itu supaya mencakupi oleh selawat akan sisa mereka sahabat. Maksudnya begini, selawat kepada Nabi kepada keluarga. Jadi keluarga Nabi tadi, dalam keluarga kan disebut sahabat juga, karena sahabat tadi orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Tentunya keluarga Nabi bertemu dengan Nabi. Jadi keluarga Nabi juga sahabat Nabi. Makanya salat dan salam itu kepada Nabi, kepada keluarga. Ketika kita sebut kepada keluarga, berarti keluarga dan sahabat, yaitu sahabat yang dari keluarga Nabi itu juga sahabat Nabi ditinjau dari sisi karena bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, disebut keluarga karena kerabat Nabi. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain yang bukan keluarga Nabi, kan belum kebagian selawat. Makanya bermula ataf sahabi di atas al supaya mencakupi oleh selawat akan sisa mereka, supaya semua sahabat yang bukan keluarga juga kebagian selawat. Jadi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, kepada keluarga Nabi dan kepada sahabat-sahabat Nabi yang sahabat itu bukan keluarga. Ajma'in, semua mereka, keluarga dan sahabat. Taukidun ma'nawiyun, dianya ajma'in itu taukid ma'nawi. Mufidun lil ihatah wa syumul, yang memberi faedah ya lil ihatah bagi meliputi wasyumul dan bagi kelengkapan. Maksudnya begini, ajma'in itu taukid maknawi. Sebagaimana kita tahu dalam jarumiyah taukid ada dua, ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Kalau taukid lafzi pengulangan lafaz, ya zaidun zaidun, datanglah sidid. Kalau taukid maknawi lafaznya maklum, antara lain ajma'in. Jadi ajma'in ini berarti taukid maknawi, taukid kepada sahabat. Semuanya sahabat. Jadi untuk memberi faedah bahwa mencakupi semuanya, ihatah meliputi, wasyumul dan masuk semuanya. Sini ada definisi sahabat nih, baca sendiri ini catatan kaki. Wa ba'du, dan sesudahnya. Sesudahnya basmalah, hamdalah, sholah dan salam.
Huwa minad durufil mabniyah 'ala dhammi. Bermula dianya ba'du itu sebahagian dari dharaf-dharaf yang dibinakan akan dianya dharaf kepada dhammah liqat'ihi, karena terputusnya dari idhofah. Artinya ba'du ini dharaf. Dia dibina karena nggak ada mudhaf ilaihnya. Kalau ada mudhaf ilaih nggak dibina. Kalau ada mudhaf ilaih amma ba'dahu. Tapi ketika mudhaf ilaihnya dibuang jadi amma ba'du. Cuma di sini nggak pakai amma diganti dengan waw. Asalnya amma ba'du jadi wa ba'du. Mudhaf ilaihnya apa? Nah ini wa ba'da ma dzukira minal hamdi wassalati wassalam fahadhihi. Nah, jadi ibarat kitab ini agak berbeda dengan ibarat kitab Kawakib. Kawakib juga harus kita baca. Artinya, dan sesudah ma yang disebutkan akan dianya ma daripada hamdi, sholah dan salam, niscaya maka bermula ini, ya, bermula ini itu muqaddimatun nanti khabarnya. Nah, jadi asal wa ba'du wa ba'da ma dzukira minal hamdi wassalati wassalam. Jadi mudhaf ilaihnya ma dzukira. Dibuang jadi wa ba'du. Fahadhihi isyaratun ila mahsusin in ta'akharatil khutbatu an figharil muqaddimah. Bermula dianya hadhihi itu isyarah kepada mahsus terlihat bila tertakhirlah oleh khutbah dari selesai muqaddimah. Jadi hadhihi isim isyarah itu ini. Ini itu kan harus ada musyaru ilaihnya. Ini yang mana? Nah, jadi kata beliau, hadhihi ini isim isyarah mengisyarahkan kepada mahsus, kepada yang terlihat jika telatlah, tertakhirlah oleh khutbah dari selesai mukaddimah. Jika beliau membuat mukaddimah ini belakangan, beliau menulis mukaddimah dulu, isinya dulu, syarah terhadap Jarumiyah dulu, terakhir baru beliau membuat mukaddimah. Nah, kalau begitu prosesnya berarti hadhihi jelas isyarahnya kepada kitab. Maka ini mana? Ini kitab yang beliau sudah menulisnya dan mukaddimahnya belum ada. Nah, itu maksudnya isyarah kepada mahsus jika tertakhirlah oleh khutbah dari selesai mukaddimah. Jadi mukaddimah belum selesai, mukaddimah maksudnya mukaddimah kitab di sini lagi beliau tulis, kemudian baru bikin mukaddimah ini, pengantar ini, maka hadza ini mengisyarahkan kepada kitab, berarti masuk kelihatan. Wa ila ma'kulin in taqaddamat alaih, dan isyarah kepada ma'kul sesuatu yang ada dalam pikiran jika terdahulu ianya khutbah alaihi, di atas selesai mukaddimah. Jadi hadhihi ini isyarah kepada ma'kul yang ada dalam pikiran beliau jika terdahulu ianya khutbah, dalam takaddamat kembali ke khutbah alaihi, di atasnya selesai mukaddimah. Jadi misalkan beliau sebelum menulis kitab menulis khutbah dulu, maka ini mukaddimah yang akan saya tulis, berarti ini itu isyarah kepada ma'kul, sesuatu yang ada dalam pikiran beliau. Jadi isim isyarah kesimpulannya boleh isyarah kepada mahsus yang terlihat, boleh juga isyarah kepada yang ma'kul, boleh. Wal ityanu bil fa'i ala takdiri amma, dan bermula mendatangkan dengan fa itu sabit di atas takdir amma. Kenapa di fa hadhihi ini ada fa-nya? Fa apa ini? Oh, fa ini fa jawab syarat. Fa farabit jawab syarat. Karena ada huruf syarat yaitu asalnya amma. Ini. Maka bermula mendatangkan dengan fa itu sabit di atas takdir amma. Seolah-olah amma ba'du fa hadhihi. Karena kalau amma jawabnya mesti ada fa. Idzil aslu amma ba'du, karena bermula asal itu amma ba'du. Amma ba'du. Jadi karena dia ada amma ba'du huruf syarat, makanya jawabnya memang perlu fa, dia ada aturan khusus. Litadammuniha makna syarti, karena mengandungnya amma akan makna syarat. Biasa kita sebut amma huruf tafsil dan syarat. Walikauni asliha zalika lazimat hal fa'u fi haidhiha ghaliban. Karena keadaan asalnya wa ba'du itu demikian amma. Ini walikauni asliha, karena keadaan asalnya wa ba'du
Itu demikian amma ba'du lazimatha lazim akannya wa ba'du oleh fa fi haidhiha galiban pada haidhiha maksudnya pada posisi jawabnya amma ba'du pada kebiasaan. Gimana cara mengartikan ini? Karena keadaan asalnya wa ba'du itu demikian yaitu amma ba'du mengandung makna syarat. Nisya lazim akannya wa ba'du oleh fa, lazim oleh fa pada jawabnya wa ba'du galiban pada kebiasaan. Begitu barangkali ya. Jadi wa ba'du fa hadhihi. Sesudah wa ba'du ada fa. Kenapa? Karena asal wa ba'du amma ba'du. Karena amma mengandung makna syarat, makanya harus ada fa. Walaupun ada juga kadang-kadang enggak ada. Muqaddimatun. Jadi muqaddimatun ini khabar hadhihi. Fa hadhihi muqaddimatun. Maka bermula ini yang akan beliau tulis atau ini yang beliau sudah menulis, tadi dua macam, itu muqaddimah. Bagaimana cara membaca muqaddimah? Bi kasrid dali. Dengan kasrah dal, muqaddimah. Qaddama yuqaddimu. Muqaddimah dengan kasrah dal, ismu fa'ilin, isim fa'il, min qaddamal lazim, dari qaddamal lazim. Bimakna taqaddama, dengan makna taqaddama. Jadi muqaddimah ini cara bacanya bisa dua. Yang pertama dengan kasrah dal berarti isim fa'il muqaddim. Diambil dari qaddama yang lazim dengan makna taqaddama. Qaddama artinya taqaddama, terdahulu. Berarti maksud beliau fahadhi muqaddimatun. Ini satu pendahuluan. Satu permulaan. Jadi lazim. Wa bi fathiha ala qillatin fi lughatin min qaddamal muta'addi. Wa bi fathiha kita ataf kepada bi kasri. Maka bermula ini itu muqaddimah. Dianya muqaddimah itu pertama dengan kasrah dal dan wa bi fathiha dengan fathahnya dal, muqaddamah. Dengan fathahnya dal ala qillatin di atas sedikit fi lughatin pada satu lugat. Ada juga satu lugat dari kabilah tertentu bacanya muqaddamah. Dari mana diambil kalau fathah? Min qaddamal muta'addi, dari qaddama yang muta'addi ianya qaddama. Berarti muqaddamah isim maf'ul. Sesuatu yang didahulukan. Kalau tadi mendahului sendiri, ini didahulukan, sengaja didahulukan. Nah, itu. Jadi wa yahtamilu ayyakuna huna bi kasri dali min qaddamal muta'addi. Dan mungkinlah oleh bahwa ada ianya muqaddimah di sini, dan mungkinlah bahwa ada ianya lafad. Kita marja' dhamirnya kepada lafad. Wa yahtamilu ayyakuna huna. Dan muhtamillah bahwa ada ianya lafad muqaddimah di sini dengan kasrah dal min qaddamal muta'addi, dari qaddamal muta'addi. Jadi bisa juga kata beliau kita baca muqaddimah aja diambil dari fi'il muta'addi qaddama. Bukan dari qaddama lazim tapi dari qaddama muta'addi. Artinya ini bermula ini itu yang mendahului, ada monnya muta'addi. Kalau tadi kalau lazim hadhihi muqaddimatun, ini satu pendahuluan. Kalau fahadhihi muqaddimah dari muta'addi, maka bermula ini itu sesuatu yang sengaja didahulukan. Nah, itu artinya. Kenapa kata beliau bisa juga dari muqaddimah dari qaddama muta'addi? Li'anna ma'rifataha taj'alu syari'a fi ilmin nahwi ala basiratin. Karena mengenalnya muqaddimah yaitu kitab beliau syarah terhadap Mutammimah. Karena mengenalnya muqaddimah itu menjadikan ia ma'rifah asyari'a akan orang yang masuk dalam ilmu nahwu di atas basirah terang paham. Fahya, maka bermula dianya muqaddimah tuqaddimuhu, itu mendahului ianya muqaddimah hu akannya. Fahya, maka bermula dianya muqaddimah tuqaddimuhu, mendahulukan ia akannya si syari', hu kembali ke si syari', ala akranihi, dibanding teman-temannya, di atas teman-temannya. Nah, jadi kata beliau muqaddimah aja kita baca diambil dari qaddama muta'addi, artinya mendahului. Apa arti mendahului? Karena mengenal muqaddimah, mengenal kitab ini,
bisa menjadikan ia akan orang yang masuk dalam ilmu nahu ala basirah, di atas keterangan, paham. Fahaya, maka dianya mukaddimah ini, kitab ini berarti tukaddimuhu, bisa mendahulukan ia akan orang yang akan mempelajari ilmu nahu terdahulu dibanding teman-temannya. Itu makna muta'adinya. Tukaddimuhu. Maka dianya mukaddimah itu tukaddimuhu, akan mendahulukan ia akannya si syarih, akannya orang masuk dalam ilmu nahu kepada teman-temannya, dia jadi di depan nanti. Nah. Fahadhihi muqaddimatun fi ilmil arabiyyah. Ini adalah satu mukaddimah, satu pendahuluan dalam ilmu Arabiyah. Ilmu Arabiyah banyak. Jadi makanya beliau mengartikan ilmin nahwi, ilmu nahu khususnya. Bukan semua ilmu bahasa Arab, karena ilmu Arabiyah kan banyak. Ilmu balaghah juga Arabiyah, yang di dalamnya ada bayan ma'ani, ilmu saraf juga ada. Jadi ilmu nahu. Huwa lughatan al-qasdu. Huwa, dianya ilmu nahu, lughatan pada bahasa itu al-qasdu, menuju. Jadi lughatan ada yang mengi'rabnya nazi' khafid, dicabut huruf khafat. Nah, nanti kita atau biasa aja dulu. Lughatan berarti i'rabnya nazi' khafat. Huwa bermula dianya nahu pada lughat secara bahasa itu al-qasdu, menuju. Wastilahan, dan dianya nahu pada istilah ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Nah, dianya nahu pada istilah itu ilmu, itu mengetahui dengan asal, dengan kaedah-kaedah, maksud asal, mengetahui dengan asal, dengan beberapa asal, dengan kaedah-kaedah yu'rafu biha, yang dikenal dengannya asal nanti akan kondisi akhir dari satu kalimat. Nisbah i'rab dan bina. Ilmu nahu secara istilah mengenal satu kaedah, yang dengan kaedah itu kita jadi tahu kondisi akhir kalimat. Akhir Zaidun, i'rab apa bukan? Kemudian akhir haza, i'rab apa bukan? Jadi mengetahui kaedah-kaedah, yang dengan kaedah itu kita jadi tahu kondisi akhir dari satu kalimat. Akhir satu kalimat, akhir isim atau akhir fi'il atau akhir huruf. Karena kalimat ada 3. Nisbah i'rab, baik di i'rab atau di bina. Nah, itu maksudnya. Jadi tugas ilmu nahu hanya membahas akhir kalimat. Akhir kalimat pun ketika sudah disusun dengan kalimat lain. Kalau sendiri nggak ada baris zaid, nggak boleh kita baca zaidun, zaidan, zaidin, nggak. Zaid doang. Karena belum ditarkib. Belum ada amelnya. Ketika ditarkib baru ada harokat akhirnya. Wa maudhu'ul kalimah, dan bermula maudhu'nya ilmu nahu itu kalimat. Maksud maudhu' yang dikaji oleh ilmu nahu apa? Kalimat. Kalimat. Isim, fi'il atau huruf. Li'annahu yubhasu fihi an awaridhillahi qahlaha min haisul i'rabi wal bina. Karena bahwa sungguhnya ilmu nahu itu dibahas dalamnya ilmu nahu an awaridhihi, karenanya ilmu nahu itu dibahas dalamnya ilmu nahu an awaridhihi, dari hal-hal yang datang, hal-hal yang mendatanginya ilmu nahu, yang menghubungkan ianya awarid laha baginya kalimat min haisul i'rab, dari sisi i'rab dan bina. Gimana artinya nih? Ya. Dan bermula maudhu yang dikaji oleh ilmu nahu yaitu kalimat. Karena bahwa sungguhnya nahu itu dibahas dalamnya nahu an awaridhihi, dari hal-hal yang mempengaruhinya, yang menghubungi baginya kalimat dari sisi i'rab dan bina. Agak aneh ini. Karena bahwa sungguhnya ilmu nahu itu dibahas dalamnya an awaridhihi, mestinya nggak ada hi nih. Harus kita lihat dulu. Karena bahwasanya ilmu nahu itu dibahas dalamnya ilmu dari awarid, dari yang mendatangi, lagi yang menghubungi ya baginya kalimat dari sisi i'rab dan bina.
Nah, karena tugas ilmu nahwu memang mempelajari satu kalimat. Kalimat itu di i'rab apa dibina nanti. Nah, kalau cukup syarat i'rab ya di i'rab, kalau cukup nggak ada syarat i'rab berarti dibina. Ini kita lihat dulu nanti saya cari tag lagi. Wa ghayatul isti'anah an fahmi kalamillah wa sunnati Rasulillah. Dan bermula tujuannya ilmu nahwu itu isti'anah, untuk terbantu kepada memahami kalam Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi tujuan mempelajari nahwu yaitu untuk bisa paham Quran, paham sunnah Nabi. Jadi kalau nggak ada Quran bahasa Arab, nggak ada orang yang mempelajari, malas. Nah, tapi karena ada Al-Quran, itulah kemuliaan. Allah menurunkan Quran dalam bahasa Arab, makanya sampai sekarang bahasa Arab masih dipelajari orang. Jadi walaupun ilmu nahwu ini ilmu alat yang kata orang kadang nggak ada pahala mempelajarinya, tapi kata banyak ulama, setiap ilmu apapun yang dengan kita mempelajarinya membawa kita kepada Quran, mudah memahami Quran dan sunnah Nabi, itu tetap bisa dianggap ilmu syar'i dan kita berpahala mempelajarinya. Karena tanpa nahwu misalkan kita nggak paham Quran. Wa faidatuhu ma'rifatu sawabil kalami min khat'ih. Bermula faedahnya nahwu itu mengenal benar kalam dari salahnya. Jadi tujuan mempelajari nahwu supaya kita tahu yang mana yang kalam yang benar, mana yang tidak. Misalkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Biar kita tahu kenapa baca yakhsha. Innama yakhsyallaha, kenapa baca Allah? Enggak boleh innama yakhsyallahu. Kan boleh isim marfu yang berada sesudah fi'il fa'il, misalkan innama yakhsyallahu. Oh, enggak boleh, nanti rusak maknanya. Masa Allah takut? Allah takut kepada ulama. Tapi kalau innama yakhsyallaha berarti Allah yang ditakuti sebagai maf'ul, yang takut ulama. Itulah maksudnya faedahnya nahwu itu untuk mengenal benarnya kalam dari salahnya kalam. Ini enggak selesai juga. Sampai di sini dulu, udah 7:30 udah Isya. Semoga ada manfaatnya. Lagi kurang sehat. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.